Mengenal Syekh Khalil Bangkalan, Mahaguru Ulama dan para Kiai Nahdlatul Ulama. Sosok ini oleh para ulama di Jawa, khususnya Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama, NU, disebut Syaihona. Syaihona sendiri bermakna Mahaguru, orang yang dihormati sebagai gurunya para ulama. Panggilan ini tidak main-main lantaran sosok bernama lengkap Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Al-Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i atau dengan nama kecil Muhammad Khalil, begitu dihormati. Keluasan ilmu dan pengaruhnya tidak hanya dihormati oleh Nahdliyin, tapi juga oleh ulama-ulama di seantero Indonesia karena luasnya ilmu yang ia miliki. Syekh Khalil Bangkalan lahir Bangkalan, Madura, 7 Januari 1820 dari pasangan Kiai Abdul Latif dan Syarifah Hadijah. Dari pasangan ulama itu pula, Khalil kecil mendapatkan ajaran agamanya. Ia punya silsilah dengan ulama-ulama di tanah Jawa dan memiliki pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sedari kecil, ia belajar dari para kiai dan pesantren di Pulau Jawa. Ia belajar dari Kiai Muhammad Nur, Kiai Harimastik asal pesantren Langitan, Tuban. Lantas Kiai Khalil Bangkalan pindah ke beberapa pesantren hingga di usia 24 tahun, ia belajar ke Mekah Medinah ke beberapa ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Afifi Al-Makki di Mekah dan sebagainya. Setelah pulang dari Makkah, ia tidak lantas mendirikan pesantren, tapi bekerja di Kadipaten Bangkalan pada malam hari. Ketika berjaga itu, waktunya dipakai untuk membaca hingga akhirnya terdengar oleh Adipati Bangkalan waktu itu, Ludra Putih, yang kemudian mengangkatnya sebagai menantu. Syekh Khalil Bangkalan akhirnya mendirikan pesantren yang akhirnya memiliki banyak murid-murid yang juga menjadi ulama-ulama di tanah Jawa. Beberapa di antaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Wasbullah, tokoh ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ia dikenal sebagai seorang pakar fikih, tata bahasa, Arab Nahwu, dan seorang mursyid tarekat. Ketika Syaihona Khalil menjadi ulama besar, karisma dan namanya sangat dihormati di seluruh kalangan masyarakat Islam, khususnya kaum pesantren. Saat organisasi Nahdlatul Ulama, NU, akan didirikan sebelum tahun 1926, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dilanda kebimbangan yang luar biasa. Apakah pendirian NU itu penting bagi umat dan bangsa? Dikisahkan, Syaihona Khalil Bangkalan seperti mampu merasakan keresahan Kiai Hashim Asy'ari lalu mengutus santrinya, Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Kiai Hashim Asy'ari. Bahkan, Kiai As'ad datang 2 kali, pertama ia mengantarkan sebuah tongkat dan pesan 1 ayat dari Al-Quran Surah Taha ayat 17-23, dan kedua ia mengantarkan sebuah tasbih dan amalan, Ya Jabbar Ya Qahar. 2 hal ini dianggap sebagai hal yang menguatkan hati dari Hadratus Syekh saat bimbang. Gurunya, Kiai Khalil Bangkalan, sudah merestui untuk merapatkan barisan para kiai. Keresahan yang semula menghinggapi Kiai Hashim Asy'ari reda berubah menjadi keyakinan untuk mendirikan organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama yang bermakna kebangkitan ulama. Organisasi yang dikenal sekarang menjadi organisasi para ulama terbesar di Indonesia. Selain itu beliau dikenal sebagai seorang penulis kitab yang produktif sejak di Mekah. Karyanya menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia, antara lain Kitab Silah fi Bain Nikah, Kitab Tarjamah Alfiyah Ibn Malik, Kitab Asmaul Husna, Ijazah Barzahiyah, Takrirat ala Mandumah Nuzhatit Thullab. Pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 sosok ini berpulang pada usia lebih dari 100 tahun. Beliau dikebumikan di Martajesa, Kecamatan Bangkalan. Pusara KH Khalil Bangkalan sampai saat ini menjadi salah satu tujuan berziarah utama di Jawa dan didatangi banyak peziarah dari segala penjuru negeri ini hampir sepanjang tahun. Bukti pengaruhnya masih kuat sampai hari ini.